Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 SDN Lembang Wetan yang Bapak banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas 3 mata pelajaran. Untuk mata pelajaran yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, nanti materinya adalah kata baku. Kemudian IPA, nanti materinya manfaat tumbuhan dan hewan. Sedangkan IPS nanti manfaat kemerdekaan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nanti ketika kalian belajarnya daring ini membutuhkan bantuan, jangan lupa meminta tolong ketika meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Materi yang pertama itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku itu, sebelum masuk ke kata baku dan kata tidak baku, informasi yang terdapat pada suatu teks itu sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Nah, kata baku itu apa pengertiannya? Kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB. PUEB itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Nah, berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku pada bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu kata nasihat. Nah, tulisannya nasihat itu yang benar adalah pakai I, nasihat, ini kata bakunya. Sedangkan apotek, ini kata bakunya itu adalah pakai huruf E, apotek. Nah, kalau apotek ini pakai ini tidak baku. Kemudian atlet ini pakai huruf E. Nah, kalau pakai atlet itu tidak baku. Sedangkan legalisasi itu adalah kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya itu adalah legalisir. Nah, kuitansi itu pakai kuitansi, itu kata baku. Nah, kalau tidak bakunya adalah pakai W, kuitansi. Nah, bisa membedakan ya antara nasihat, apotek, atlet, dan legalisasi serta kuitansi itu merupakan contoh-contoh dari kata baku. Contoh lain kata baku dan tidak baku, yang pertama itu adalah kata ijazah. Ijazah itu tidak baku, yang baku itu adalah pakai S, ijazah. Kemudian syah, syah itu kata tidak baku, kata bakunya adalah sah. Kemudian yang ketiga itu adalah karir. Karir ini juga kata yang tidak baku, sedangkan kata baku dari karir adalah karyer. Kemudian yang keempat itu adalah museum, itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata baku dari museum adalah pakai E, museum. Kemudian bis itu ternyata juga kata tidak baku. Nah, kata bakunya itu adalah bis. Sedangkan yang keenam itu adalah aktivitas, pakai F, itu tidak baku. Nah, yang baku itu adalah aktivitas, pakai huruf V. Sama dengan kreativitas, kalau kreativitas pakai F itu tidak baku. Yang baku adalah kreativitas, pakai huruf V. Sedangkan contoh selanjutnya yang ke-8 adalah cedera. Cedera ini merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah cedera, cedera. Kemudian ekspor pakai T itu merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah ekspor, tidak menggunakan huruf T. Kemudian yang terakhir, contoh yang ke-10 adalah imbauan. Imbauan ini merupakan kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah himbauan. Nah, untuk IPA kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Jadi tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia.
Apa saja manfaatnya bagi manusia? Nah, yang pertama itu adalah sebagai bahan makanan. Nah, bagian tumbuhan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Antara lain adalah batangnya, kemudian daunnya, bunganya, bahkan bijinya pun dapat digunakan sebagai bahan makanan. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bagian batangnya itu antara lain adalah ada sagu, tebu, aren, sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya adalah bayam, singkong, kangkung, dan lain-lain. Sedangkan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya yaitu antara lain kol, kubis, turi. Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya itu antara lain padi, kacang, kedelai, dan jagung. Nah, selain itu bagian buahnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya adalah ada semangka, jeruk, mangga, apel, dan lain-lain. Manfaat tumbuhan yang kedua itu adalah bahan sandang. Nah, bahan sandang ini antara lain adalah katun yang terbuat dari kapas dan serat abaka yang berasal dari batang pisang abaka, kemudian rami, sisal, knaf, dan juga dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Selanjutnya yang ketiga adalah bahan bangunan. Nah, bahan bangunan ini biasanya itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kambium atau kayu. Contohnya ada pohon jati, mahoni, sengon, dan lain-lain. Nah, sedangkan sebagai bahan obat-obatan itu antara lain daun sirih untuk obat gatal, akar alang-alang untuk mengobati panas dalam, bunga melati untuk mengobati demam, daun kumis kucing untuk mengobati batu ginjal, dadap serep untuk menurunkan panas, daun kelor juga mengobati panas dan demam, daun jinten untuk mengobati batuk, mules, dan sariawan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah penghasil minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini merupakan minyak dari tanaman yang komponennya secara umum itu dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, dan minuman. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri yaitu kayu putih dan serai. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah bahan baku industri. Nah, bahan baku industri ini merupakan bahan-bahan yang diolah menjadi bahan yang sudah jadi. Contoh bahan baku industri yang berasal dari tumbuhan antara lain adalah getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpentin dalam industri cat, kelapa sawit untuk membuat minyak goreng. Kemudian bahan pewarna alami. Manfaat tumbuhan bagi manusia selanjutnya adalah bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami biasanya digunakan manusia untuk membuat atau memberi warna pada beberapa jenis makanan. Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pewarna alami antara lain adalah kunyit itu sebagai pewarna kuning, suji dan pandan itu sebagai pewarna hijau, wortel sebagai pewarna jingga atau oranye, dan cabai sebagai pewarna merah. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia selanjutnya adalah bahan penyedap makanan. Nah, makanan yang kita makan akan bertambah sedap atau lebih nikmat dengan menambahkan beberapa bahan penyedap. Antara lain itu ada lada, pala, cengkeh, serai, jahe, dan lain-lain. Nah, di buku siswa kalian itu ada sebuah bacaan tentang manfaat tumbuhan yaitu tumbuhan beluntas. Nah, beluntas ini termasuk salah satu tumbuhan semak. Biasanya beluntas tumbuh sebagai tanaman liar. Nah, habitat beluntas ini adalah daerah kering pada tanah yang kering dan berbatu. Sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu beluntas mempunyai beberapa ciri khusus.
Di antaranya adalah banyak batang dan bulu serta rusuk yang halus. Nah, tumbuhan beluntas itu dapat tumbuh tinggi mencapai 3 meter. Oleh karena itu, beluntas sering dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Beluntas ditanam di halaman rumah sebagai pagar hidup. Selain itu, beluntas juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Daun beluntas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan. Beluntas juga dapat membantu melancarkan pencernaan dan meredakan demam. Sedangkan manfaat hewan itu bagi manusia antara lain, yang pertama itu adalah penghasil bahan pangan. Jadi hewan itu dapat menghasilkan bahan pangan itu berupa daging, telur, dan susu. Daging itu berasal dari ayam, sapi, ikan, kambing. Telur itu berasal dari ayam, itik, dan burung puyuh. Sementara susu itu berasal dari sapi, kambing, dan lain-lain. Manfaat yang kedua itu adalah penghasil bahan sandang. Nah, sandang ini adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, ada beberapa bahan sandang yang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan. Contohnya yang pertama adalah bahan wol, itu berasal dari biri-biri. Kemudian bahan sutra itu berasal dari ulat sutra. Alpaka bulunya dapat digunakan sebagai bahan pakaian, sedangkan kulit hewan seperti sapi, kerbau juga dapat digunakan untuk membuat jaket. Manfaat yang ketiga itu adalah bahan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu ada yang berasal dari tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan. Contohnya adalah beberapa jenis ulat dan kalajengking diambil bisanya digunakan untuk obat. Kemudian ada kerang, siput, cacing juga bisa digunakan untuk obat. Cacing tanah yang digoreng kemudian dibuat bubuk itu juga bisa menjadi obat penyakit tipus. Kemudian hiu itu diburu untuk diambil daging, sirip, dan tulangnya. Nah, tulang rawan hiu itu untuk menyembuhkan penyakit tulang dan persendian. Sedangkan minyak hati hiu itu mengandung vitamin A. Nah, minyak hati hiu ini diyakini dapat mencegah kanker. Nah, manfaat hewan bagi manusia yang keempat itu adalah diambil tenaganya. Nah, ada beberapa hewan yang dimanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan manusia. Contohnya itu adalah sapi, kerbau, dan kuda digunakan untuk menarik gerobak. Kemudian kuda itu digunakan untuk menarik delman. Nah, petani tradisional itu juga memanfaatkan tenaga sapi dan kerbau untuk membajak sawah dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir itu adalah sebagai bahan kerajinan. Nah, kerajinan ini adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Nah, biasanya itu salah satu bahan kerajinan itu adalah bagian tubuh hewan. Contohnya itu adalah ada kambing, sapi, dan kerbau, itu kulitnya dimanfaatkan untuk membuat wayang kulit. Kemudian ada beberapa hiasan yang terbuat dari tanduk kerbau dan rusa. Kemudian ulat dan buaya diambil kulitnya untuk membuat tas, sepatu, dan barang lain. Kemudian ada kerang laut yang diambil cakangnya untuk hiasan. Nah, salah satu hewan yang dimanfaatkan oleh manusia itu adalah keong sawah. Nah, keong sawah ini sering disebut dengan tutut. Nah, habitat keong sawah adalah di perairan dangkal yang memiliki dasar lumpur. Keong sawah dapat hidup di sawah, rawa-rawa, tepi danau, dan tepi sungai kecil. Nah, keong sawah ini sering dibasmi oleh petani karena dianggap sebagai bagi tanaman. Walaupun dianggap sebagai hama, keong sawah sering dimanfaatkan untuk membersihkan lumut atau rumput yang tumbuh mengambang di kolam ikan.
Selain itu, keong sawah juga sering diolah sebagai bahan makanan. Sebagai bahan makanan, keong sawah kaya akan protein. Namun, perlu diwaspadai karena keong sawah merupakan inang atau tumbuhan induk dari beberapa parasit yang menyebabkan penyakit. Pada mata pelajaran IPS, kita akan mempelajari manfaat kemerdekaan. Nah, apa saja manfaat kemerdekaan? Oke, yang pertama adalah manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan pelajar. Jadi, pada zaman penjajahan atau zaman kolonial, pendidikan itu hanya diberikan untuk mencari pegawai pemerintah kolonial atau penjajah. Pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum laki-laki dan kaum bangsawan. Nah, setelah kemerdekaan itu seluruh rakyat Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan dari pemerintah atau bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan pedagang atau perekonomian. Nah, pada zaman penjajah atau zaman penjajahan, kegiatan perdagangan itu dimonopoli oleh penjajah. Akibatnya, pedagang tidak memiliki kebebasan untuk berdagang. Dan perdagangan itu dikuasai oleh penjajah. Selain itu, hasil bumi juga harus dijual ke penjajah dengan harga yang murah. Nah, setelah kemerdekaan, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, setelah merdeka, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, berbicara tentang kemerdekaan itu erat kaitannya dengan pahlawan. Pahlawan ini adalah orang yang gagah berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Di Indonesia itu banyak pahlawan. Nah, pahlawan-pahlawan tersebut dikelompokkan antara lain menjadi pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan proklamator, dan pahlawan revolusi. Nah, yang pertama itu adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Nah, pahlawan nasional ini diberikan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik. Nah, atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, pahlawan kemerdekaan Indonesia ini adalah gelar yang diberikan kepada pahlawan-pahlawan yang gugur dalam mencapai atau menginginkan kemerdekaan nasional. Kemudian pahlawan proklamator. Nah, pahlawan proklamator ini adalah pahlawan yang telah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sedangkan pahlawan revolusi ini adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi G30 SPKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 30 September 1965.
Nah, cara menghargai pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa itu antara lain, yang pertama itu adalah penganugerahan gelar pahlawan nasional. Contoh pahlawan atau contoh penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia antara lain Pangeran Diponegoro, Sultan Iskandar Muda, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain-lain. Cara yang kedua itu adalah memakamkan pahlawan di tempat yang terhormat. Contohnya yaitu di Taman Makam Pahlawan. Nah, Taman Makam Pahlawan itu ada banyak sekali di Indonesia. Ada di Jakarta, itu ada Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sedangkan di Yogyakarta itu ada Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga itu adalah mengabadikan nama para pahlawan itu sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Contohnya itu adalah Universitas Diponegoro, kemudian Jalan Imam Bonjol, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah membangun tugu peringatan, monumen, atau patung. Nah, contohnya itu adalah Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama di Tegalrejo, Yogyakarta. Kemudian yang kelima itu adalah memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Contohnya memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10. Kemudian Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Kebangkitan Nasional, dan lain-lain. Sikap-sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan itu antara lain, yang pertama itu adalah rela berkorban. Rela berkorban ini adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Sikap yang kedua itu adalah berani dalam kebenaran. Nah, berani karena sesuatu yang dilakukan itu benar dan baik. Sebaiknya atau sebaliknya itu takut kalau sesuatu yang dilakukan salah menurut yang seharusnya. Kemudian sikap yang ketiga itu adalah berjiwa besar. Berjiwa besar ini artinya menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, sikap berjiwa besar dapat meredam dan menghindari konflik. Nah, kita tidak boleh sombong jika kita menang, dan kita tidak boleh patah semangat jika kita mengalami kekalahan. Sikap yang keempat itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air atau rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana ia tinggal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi tema 2 subtema 3 pembelajaran pertama ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Kemudian apabila ada kurangnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.